Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan situasi kamu saat ini dan solusi untukmu ya. Kira-kira seperti apa? Ini saya pakai 3 jenis kartu, yaitu Tarot, Romance Angels, dan Current Key ya. Kita shuffle dulu. Untuk kalian yang ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. PRWA itu nomor WA saya ya. Dan konsultasinya berbiaya. Kalian ingin curhat, ingin meminta pencerahan, atau dibacakan secara pribadi melalui kartu-kartu saya ini, atau kalian ingin buka aura, membersihkan energi negatif, membersihkan energi masa lalu ya, atau traumatik, dan ingin ya merubah pola pikir, ya otomatis harus membersihkan dulu ya. Membersihkan diri dari energi toksik masa lalu atau masa kini gitu, yang membuntukan otak kalian, atau ingin move on dari pasangan yang toksik ya. Itu tentunya ada pengaruh magic, black magic. Jadi kalian yang punya penyakit black magic, silakan konsultasi dulu, baru kita cari tahu apakah benar kalian terkontaminasi dengan energi-energi black magic atau enggak gitu ya. Baru kita bisa membersihkan aura negatif itu supaya kalian bisa sehat dan pulih kembali, karena kita sudah menangani berbagai macam penyakit atau menangani banyak kasus mengenai dimanfaatkan ya, dihianati, sulit move on, atau orang-orang yang sakit sampai nggak bisa bangun ya, karena dari penyakit dokter, pengobatan dokter pun tidak bisa ditangani karena itu penyakit magic ya, penyakit pengaruh magic ya. Jadi memang harus ke pengobatan alternatif gitu, jarak jauh gitu ya, melalui doa-doa khusus ya. Bahkan dan alhamdulillah sampai saat ini Allah mengizinkan saya untuk membantu orang-orang, dan mereka alhamdulillah atas izin Allah juga tersembuhkan 90% ya, terbantu. Atau kalian mungkin ingin menguatkan hubungan ya, ada cinta segitiga ya, kalau masih ada solusi, mendingan jangan dulu cerai, jangan dulu berpisah ya, cari dulu bantuan alternatif gitu, jangan langsung ambil keputusan nanti menyesal di belakang ya, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kalau memang untuk dalam hal cinta saya bantu kemudian masih jauh dari harapan kalian, itu berarti memang sesuai takdir ya, takdir Allah. Yang penting kalian sudah dibersihkan dulu energi negatif itu, supaya aura kalian tuh terpancar baru ya, kebuka. Jadi kalian tuh bisa tentukan dan ringan dalam menentukan pilihan gitu ya. Oke, kita tebarkan dulu dari tarot, dari oracle. Ini kartu saya sudah tua, saya mau order, akun saya baru aja jadi, nanti saya order yang baru ya. Ini bottom of the deck dari kartu Current Key, kita minta satu. Oh, ini protection ya, jadi ada pesan protection di sini ya. Ini adalah patokan saya untuk pembacaan keseluruhan kartu ini. Sebentar, kita buka dulu satu persatu. Sini ada yang dihianati, ada yang dimanfaatkan. Tolong sesuaikan ya, tolong sesuaikan, tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan saya ini, karena ini adalah general reading, jadi pembacaan umum. Banyak energi yang saya tarik di sini, jadi tidak semuanya resonate di kamu doang. Kalau punya resonate sendiri berarti harus konsultasi pribadi ya. Jadi kita tarik energi kalian sendiri, karena yang ini kita tarik energi banyak orang ya. Jadi tolong mana aja yang resonate itu aja yang diambil ya. Oke. Ada 10 of sword. Ada 5 of sword, ada Page of Wands, ada the Empress, let go of control issue, ada very soon, ada separation, ada attraction. Wah, jadi yang saya lihat di sini situasi kamu saat ini ya, saya melihat ada yang merasa terhianati, tersakiti, atau dimanfaatkan, entahlah ya. Sebelumnya, situasi kamu sebelumnya tuh kayak kamu mengalami ya, ini tuh berhubungan dengan masa lalu. Jadi kamu kayak masa lalu itu masih melekat, sehingga terbawa-bawa ketoksikan masa lalu itu masih melekat dalam diri kamu. Jadi kamu tuh gampang
ingat dengan hal-hal buruk yang akan terjadi, kau trauma gitu ya. Jadi di satu sisi kamu ngerasa down banget ya. Saat ini mungkin kamu merasakan itu ya. Ya, kamu ngerasa dimanfaatin atau dihianati ya. Punya ada kekecewaan yang mendalam yang kamu rasakan di sini ya, kesakitan gitu. Terus di sini ya berkali-kali kamu ngerasa dikecewakan atau mungkin akibat dari keegoisan seseorang membuat kamu kecewa berkali-kali. Apa ini ya? Back of Wands, kayak kamu menunggu sesuatu yang tak pasti ya, dengan penuh harapan tapi kamu nggak yakin gitu kenapa. Terus The Empress ya, ya ada seperti ada sebuah harapan yang menguatkan kamu gitu ya, dari seseorang yang kamu dambakan ini ya, seseorang yang mungkin punya kendali diri yang sangat positif, sehingga ini kamu kayak menaruh harapan kepada dia gitu untuk bisa membantu kamu keluar dari situasi yang sulit kamu saat ini ya, baik dalam hal karir, finansial, dan kebahagiaan kamu ke depannya gitu ya. Sepertinya ada sebuah ketakutan, kekhawatiran kamu untuk dihianati, dikecewakan oleh seseorang gitu ya. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally ya. Kamu berusaha untuk terbebas dari segala isu-isu. Mungkin ada sebuah isu ya, atau kamu terprovokasi atau ada seseorang yang terprovokasi oleh isu-isu dari luar yang ini cukup mengganggu kebahagiaan kamu saat ini, membuat kamu patah gitu, kayak patah di tengah patah semangat entahlah ya. Kamu ingin ya, ada version di sini, jadi clearly decide what you want so that it comes to you now ya. Kamu ingin meringankan energi kamu, menghapus semua luka-luka batin kamu di masa lalu ya. Kamu intinya kamu mau menciptakan diri pribadi yang baru gitu. Separation, kamu sudah ingin melepas sesuatu yang sudah harusnya dilepaskan karena ada sebuah pengkhianatan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Kekecewaan akibat dari keegoisan orang ini ingin menguasai kamu ya, egonya sangat tinggi, dia ingin menguasai kamu dengan segala cara. Nah, di sini kamu sudah ngerasain itu akibat dari isu-isu ya, kamu sadari itu ya. Mungkin dia juga masih berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu yang melalui magic atau provokatifnya dia, sehingga di sini kamu sudah merasa capek gitu ya. Kamu sudah merasa sadar bahwa ini nggak bisa nih dipertahanin, ini nggak bisa nih dipercaya, ini nggak bisa lagi dipegang gitu. Dan di sini kamu mau membebaskan diri dari itu semua, melepaskan gitu ya. Jadi kalau memang sudah toksik ya, dilepasin aja gitu, nggak usah lagi mau terprovokasi dengan sesuatu yang udah toksik gitu ya. Nah, di sini kamu setelah melepaskan, kamu akan mengalir di sini. Kamu ingin mengalir, mengikuti apa yang membuatmu nyaman di sini. Ada attraction ya, you attract romantic love, be enjoying this moment fully ya. Jadi kamu mengalir dengan seseorang yang positif yang mampu membuat kamu mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan kamu nantinya gitu ya. Jadi di sini karena di bottom of the deck-nya ada protection ya. This protection, fires of protection are shielding you with a magical fiery ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work ya. Jadi di sini artinya ya, kamu mulai mengadakan perlindungan terhadap diri kamu terhadap hal apapun itu. Jadi ada sebuah peningkatan spiritual yang kamu lakukan ya, yang akan kamu lakukan untuk memproteksi diri dari hal-hal yang mempengaruhi kamu terkait dengan hal-hal yang toksik ini gitu ya. Itu bagus ya. Kalau saya lihat dari pekerjaan sebelumnya, kamu pernah gagal, kamu pernah dimanfaatkan, kamu pernah ya pokoknya dirugikan lah ya berkali-kali, tapi di sini kamu sudah bisa mengendalikan keadaan gitu ya,
ya kamu sudah belajar dari pengalaman akibat dari pengkhianatan masa lalu terkait dengan pekerjaan kamu, sehingga di sini kamu sudah tidak mudah lagi mempercayai satu perjanjian yang tanpa kejelasan. Ya, kamu mulai membenahi diri dan dengan menguatkan diri dengan pengalaman kamu, sehingga di sini ya kamu akan mendapatkan kesuksesan. Sepertinya kamu dituntun oleh seseorang gitu, seseorang yang bijaksana, seseorang yang udah berpengalaman, atau dia punya energi positif yang membawa kamu untuk keluar dari apa yang tidak tadi kamu tidak tahu gitu jalan keluarnya gitu. Ya, artinya ya kamu semakin kuat ya ke depannya karena orang ini selalu membimbing kamu gitu. Ya, kamu melihat contoh dari seseorang yang lebih menginspirasi kamu gitu. Ya. Oke, itu dalam pekerjaan ya. Mungkin dulunya kamu berdealing dengan seseorang yang toksik, sehingga otak kamu tuh menjadi buntu. Jadi kamu kayak memikirkan hasil aja gitu, tanpa menilai prosesnya dulu, menganalisa prosesnya gitu. Akhirnya kamu hanya main babat aja, setuju-setuju aja. Akhirnya kamu ketika melalui proses ternyata itu sangat berat dan kecil daripada tidak sesuai hasil gitu. Maksudnya gini, kamu mengambil pekerjaan berat tetapi hasilnya tuh ternyata nggak sesuai yang kamu harapkan, atau mungkin beberapa dari kalian malahan tidak dibayar gitu ya. Ya, orang karena tidak ada kesepakatan yang kuat di sini, atau memang orangnya lari dari tanggung jawab ya. Jadi kamu sudah setelah kamu belajar dan kamu mendapatkan sebuah inspirasi dari seseorang ya, kamu sudah kuat di sini untuk memproteksi diri supaya tidak lagi menerima pekerjaan yang di luar dari kemampuan kamu, atau di luar dari perjanjian yang sah gitu. Karena kemarin kan kamu pernah merasa gagal ya, gagal karena kecerobohan kamu sendiri gitu. Bisa jadi karena memang orang-orang yang memanfaatkan kamu gitu, tenaga kamu ya, memanfaatkan kebaikan kamu ya. Jadi sini kamu semakin gesit, nggak mau tahu lagi, pokoknya nggak ada apalagi toleransi lagi untuk hal-hal yang tidak sesuai, atau tidak tidak ada dalam tidak memiliki kekuatan perjanjian yang sah gitu. Kalau dalam hal keuangan, mungkin kemarin kamu pernah dimanfaatkan ya, dihianati oleh teman atau pasangan sendiri. Kemarin mungkin kamu pernah dihianati, merasa dihianati, dimanfaatin oleh pasangan kamu ya. Ini masuk dalam cinta. Ini keuangan ini dia berhubungan dengan cinta juga ya. Jadi mungkin kamu pernah dihianati oleh seseorang yang kamu sayang, dimanfaatkan dengan segala caranya. Dia memanfaatkan kamu ya, dia sangat egois ya, sehingga di sini dia menguasai kamu dengan berbagai rayuannya ya, sehingga kamu sini akhirnya apapun yang kamu berikan kepada dia itu merugikan kamu sendiri ya. Kamu percaya 100% ternyata dianya hanya memanfaatkan kamu doang, atau mungkin itu tanggung jawab kamu, tetapi sudah terlalu berlebihan dia menguasai kamu, memanfaatkan kamu gitu. Di sini kamu sudah membatasi diri, ada protection di sana. Jadi kamu sudah membatasi diri untuk tidak 100% mempercayai orang itu siapapun dia gitu ya. Dan saya di sini kamu sudah mulai fokus kepada menaruh harapan kepada seseorang yang lebih mensupport ya, energinya sangat positif di sini. Seseorang yang mampu mengendalikan emosi kamu, mampu memberikan inspirasi yang positif, motivasi ya, karena di diri dia sendiri bisa dia handle dengan baik ya. Dia memiliki kekuatan dalam segi finansial, karir, dan dia punya ketulusan hati. Dia tahu memanage diri hidupnya ya, dalam hal apapun, sehingga ini sangat kamu ngerasa pantas untuk fokus kepada orang ini. Dia berbeda dengan orang masa lalu kamu yang selalu
toksik, yang selalu memanfaatkan, manipulatif gitu ya. Kalau orang ini dia punya apa ya, kekuatan kemandirian gitu. Jadi tidak ada di dalam diri dia nggak ada yang namanya pengkhianatan atau memanfaatkan. Dan dia orang yang sangat protektif gitu. Tidak mudah percaya dengan siapapun. Kamu mengambil contoh darinya gitu. Ya. Rezekinya sangat bagus dan berkelimpahan. Kamu sedang fokus ke dia ya, dan itu bagus. Ya. Di satu sisi mungkin dia sedang terpengaruh isu-isu ya. Isu-isu negatif dari masa lalu kamu. Sehingga di sini dia seperti memproteksi diri juga dari kamu. Karena dia takut dihianati dan memanfaatkan. Karena dia masa lalunya juga sama dengan kamu. Pernah dimanfaatin, pernah dihianati. Jadi dia tidak mudah juga mempercayai kamu ya. Dia tidak mudah juga mempercayai kamu begitu saja gitu. Jadi sini saya melihat dari kamu dan dari dia sama-sama memproteksi diri. Kalian mengklirkan ya, membersihkan diri dari energi-energi negatif itu. Kalian berdua. Pokoknya kamu aja, dia juga. Nah, sepertinya kamu memiliki pasangan yang sangat ideal karena dia ini memiliki energi yang sangat positif. Dia punya power gitu. Ya, dia memiliki power seorang pemimpin. Ya, jadi dia tahu. Orang ini punya spiritual yang tinggi. Sepertinya dia punya insting yang tajam dan spiritualnya sangat kuat ya. Jadi di saat dia sudah merasa kecewa ya, dia langsung cepat bangkit untuk memproteksi dirinya, membersihkan energinya dulu, energi negatif. Mungkin dia sempat terprovokasi juga, tapi dia lekas-lekas untuk mengklirkan energi negatif itu. Ya, dia berusaha untuk melepas diri dari situasi yang toksik. Termasuk dengan kamu pun dia akan melepas. Karena dia orang yang mementingkan dirinya, kebahagiaannya gitu. Dia orang yang fokus ke masa depan. Jadi hal-hal yang membuatnya berat, hal-hal yang membuatnya buntu, itu tidak akan dia gubris. Dia akan cepat-cepat memproteksi diri, seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dalam prosesnya dia berubah menjadi kupu-kupu itu ya. Transisi, dia bertransisi gitu ya, untuk bertransformasi itu ya. Itu dia harus clearkan dulu masalah dia dengan hal-hal toksik itu, termasuk ada kamu di situ. Dia harus clearkan itu. Artinya dia tidak melepas kamu seutuhnya gitu, maksudnya melepaskan rasa yang terlalu baper ke kamu atau berlebihan dan tidak lagi menaruh harapan kepada kamu ya. Namun sebaliknya kamu ada sebuah kesadaran diri bahwa kamu tahu kamu toksik, kamu tahu kamu punya beban ya. Beberapa dari kalian ini bisa vice versa ya. Dia juga tahu dia punya beban yang harus dia tanggung jawabkan ya. Kamu tahu bahwa mungkin beberapa dari kalian sudah memanfaatkan kebaikan orang ini dan dia merasa kamu toksik ya. Kamu di sini mulai sadar diri karena ternyata dia penting bagimu karena dia bermanfaat. Selain bermanfaat, dia juga orang yang pantas diandalkan dan dia juga membawa energi positif untuk kamu ke depan. Jadi sebaiknya kalau kamu ngerasa pasangan yang kamu dealing saat ini adalah orang yang positif, ikuti ya. Di sini ada attraction ya. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Berarti ya, kamu harus mengalir ke dalam hal positifnya dia, mengikuti ya, mengikuti cara dia dalam hal-hal yang positif gitu ya. Jangan terlalu larut dalam dan tenggelam dalam masa lalu yang pahit ya. Kamu harus segera membersihkan energi kamu, meringankan energi kamu dari masa lalu yang toksik ini, supaya kamu punya pikiran itu terbuka yang baru gitu, separation. Artinya melepaskan lah ya hal-hal yang toksik itu yang sudah memanfaatkan kamu. Berarti itu yang sudah mengkhianati kamu dan sudah memanfaatkan kamu, itu sudah nggak bisa lagi dipercaya. Ini ada fake offense, nggak bisa lagi percaya ya. Orang yang pantas dipercaya itu adalah orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan orang lain, orang yang bisa mengandalkan dirinya sendiri ya. Dia enggan meminta bantuan dari kamu, tetapi dia berusaha menghandle hidupnya sendiri tanpa merepotkan kamu ya. Bahkan orang itu ya akan sangat bermanfaat untuk kamu karena dia tidak segan-segan membantu kamu. Dia tidak akan memanfaatkan kamu ya. Dan orang ini juga orang yang sangat cerdas, pintar ya. Susah untuk kamu membohongi dia karena dia punya
kekuatan proteksi diri, ya. Dia juga cerdik, jadi kalaupun dia tahu kamu, ya, jika dia tahu kamu adalah sebaik apapun kamu, kalau ketoksikan masa lalu masih melekat dalam diri kamu, dia tidak segan-segan untuk melepaskan gitu. Walaupun tidak secara langsung, tidak drastis, tetapi perlahan-lahan dia akan melepas. Maka kalau kamu butuh dia, kamu tahu dia bermanfaat untuk kamu, kamu tahu, ya jangan memanfaatkan, ya. Yang bermanfaat itu yang saling bermanfaat gitu, bukan berarti memanfaatkan manfaatnya, bukan. Itu berarti kamu bukan pribadi yang cocok untuk dia dan akan dipisahkan oleh Tuhan secara langsung. Karena orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik, orang yang buruk akan bertemu dengan orang yang buruk gitu. Jadi kalau kamu ingin bersama mendapatkan pasangan yang lebih baik, maka kamu harus lebih baik juga, introspeksi diri, ya, transformasi, ya, dan proteksilah diri kamu dari orang-orang negatif supaya kamu bisa setara dengan orang ini gitu, ya. Jadi ini catatan penting untuk kamu, ya. Apapun yang sudah toksik di masa lalu jangan dibawa-bawa lagi dalam kehidupan barumu sekarang. Hanya kamulah yang kamu bisa masuk ke kehidupan baru kalau kamu mau melepas kehidupan lama kamu. Artinya rubah mindset kamu, rubah pola pikir kamu, tataplah ke depan, tataplah ke belakang sebagai pelajaran dan bekal atau kuda-kuda kamu untuk bertolak maju ke depan dengan selaju-lajunya tanpa harus membawa, ya, memikul hal-hal toksik dari masa lalu itu lagi, karena itu akan memberatkan langkahmu untuk maju. Jadi kamu sudah harus pisahkan diri dari hal-hal yang negatif gitu, terutama dalam diri kamu dulu gitu. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengambil langkah untuk melepaskan diri dari hal negatif? Yaitu kita harus memperbaiki dulu diri dulu, berkaca pada diri dulu. Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah bersih? Apakah kita sudah berubah? Sebelum kamu memproteksi diri, kamu koreksi diri dulu, introspeksi diri dulu. Apa yang harus aku rubah dalam diri saya? Ya, bagaimana aku bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari masa lalu daripada orang masa laluku? Jikalau diriku saja belum lebih baik gitu. Ya, jadi caranya kamu untuk introspeksi, yaitu kamu pisahkan dulu masa lalu kamu yang toksik itu. Lepaskan dulu dari diri kamu, ya, lepaskan energi toksik itu dulu. Lalu kamu fokus perbaiki diri. Nah, setelah kamu perbaiki diri, baru kamu bisa melepaskan seutuhnya, ya, tanpa lari dari tanggung jawab. Tetap bertanggung jawab. Kalau orang sudah memproteksi, apa ya? Kalau orang sudah introspeksi diri, berarti mereka tahu mana tanggung jawab, mana yang bukan tanggung jawab. Gitu, ya. Kamu ngerti kan? Nah, yang tanggung jawab kamu aja yang harus kamu tepati. Yang bukan tanggung jawab kamu, maka kamu harus lepaskan. Itu aja, bijak terhadap diri sendiri dulu. Nah, setelah kamu sudah sampai di fase itu, baru kamu boleh proteksi diri. Nah, kamu sudah proteksi diri, berarti orang-orang toksik ini nggak akan masuk lagi membingkai kamu, gitu. Orang-orang toksik masa lalu ini dengan segala cara mereka pun, artinya ya, gini. Jadi kalau proteksi diri itu bukan hanya menjaga jarak, menjaga batas dengan manusia, tetapi bagaimana kamu bisa tahu orang itu toksik atau enggak, orang itu mempengaruhi, orang itu negatif atau enggak? Ya kalau kamu enggak punya insting yang kuat, ya, artinya menajamkan insting itu berarti kamu harus mendekatkan diri kepada ilahi, meningkatkan jiwa spiritual kamu, yaitu kamu harus mendekatkan diri kepada ilahi supaya kamu mendapatkan inspirasi sehat yang mencerahkan pikiran kamu dan mudah banget untuk kamu mendapatkan petunjuk bahwa ini orang yang enggak baik, yang ada kata-kata dari orang yang baik, ya, yang tidak semuanya harus kita konsumsi mentah-mentah. Ada yang harus dipilah-pilah, mana yang walaupun, jadi gini ya, ada orang itu yang menganggap seseorang baik sampai semuanya dikonsumsi kata-katanya itu, padahal dia sendiri punya otak, dia punya akal, harusnya dia gunakan akal dia, ya. Kalau apa ya, orang yang cerdas dan orang yang spiritualnya tinggi, ya, mereka tidak akan pernah menelan mentah-mentah apapun perkataan orang baik manapun, karena dia sudah memproteksi diri. Bagaimana dia bisa memproteksi dirinya? Karena dia sudah dekat dengan ilahi. Jadi instingnya sangat tajam, jadi nggak ada orang yang bisa membodohi dia, gitu. Jadi siapapun yang orang yang memanfaatkan kita tuh ya, mereka seperti bunglon. Mereka bisa berubah menjadi sangat baik mengikuti kelemahan kita, gitu.
Dia tahu kita lemahnya di mana, dia patahkan kita dengan kata-kata yang lebih manis lagi, yang sesuai, yang bisa membuat kita itu roboh, luluh, tenggelam. Nah, ini kalau kita sudah mempertajam insting, maka kita bisa tahu ini orang siapa gitu. Kata-katanya ini tujuannya untuk apa? Gitu. Ya. Proteksi diri yang paling sempurna itu adalah menajamkan insting. Jadi, kalau sudah tajam insting berarti kuat akal. Lincah dalam memanage pola pikir menggunakan akal, artinya berhubungan dengan logika, ya, menggunakan logika, hati, logika dan perasaan, perfektor, ya, perfecto dari proteksi diri adalah menggunakan akal, pikiran, hati dan perasaan, ya, supaya dia sempurna, ya, jangan hanya gunakan logika, hati, pikiran, dan perasaan, supaya kita bisa tahu mana tanggung jawab, mana bukan, mana prioritas, mana yang non prioritas, gitu ya. Jadi ya, oke, di sini ya, kalau kamu sudah dekat dengan ilahi, berarti kamu sudah siap untuk memproteksi diri. Nah, gitu. Setelah kamu memproteksi diri, berarti kamu sudah tahu mana yang harus dilepaskan, mana yang nggak perlu digubris, gitu. Nah, setelah kamu bertransisi, ya, ke pribadi kamu yang baru nih, ya, di masa transisi kamu itu kamu harus benar-benar fokuskan pikiran kamu ke hal-hal positif, ya. Pertama, ikuti intuisi kamu, ya, ikuti bisikan-bisikan hati kamu, ikuti kata hati kamu, dan ikuti petunjuk, karena petunjuk Tuhan ada di situ, ya. Jadi jikalau kamu diarahkan untuk mengikuti seseorang yang positif, ya, nikmati itu, kamu akan mendapatkan hal-hal positif lainnya, kekayaan, inspirasi positif, motivasi, ya, inspirasi positif, pencerahan-pencerahan, kemajuan-kemajuan, jalan untuk menuju kemajuan itu dengan orang-orang yang positif pula. Jadi kalau kamu sudah menemukan seseorang yang menginspirasi kamu, berarti orang itulah yang dipilihkan Tuhan untuk kamu, ya. Saya lihat kamu di sini mulai mengalir, ya, mulai membijaksanai diri dan mulai terarah kepada mulai bisa menentukan mana orang yang bisa patut untuk kamu cintai, patut untuk kamu perjuangkan, ya. Ya, kalau ingin sukses harus bergaul dengan orang-orang sukses. Ingin mandiri harus dekat dengan orang-orang mandiri. Kalau kamu ingin menjadi budak, ya udah, kamu dekat dengan para benalu, orang yang suka memanfaatkan. Silahkan mendengarkan kata-kata mereka, maka kamu akan terlatih menjadi benalu pula. Tapi kalau kamu dekat dengan orang-orang yang mandiri, maka kamu mendapatkan tangga untuk naik lebih tinggi dari diri kamu yang sebelumnya, gitu, ya. Jadi yang harus kamu kuatkan di sini adalah proteksi diri. Sebelum kamu memproteksi diri, kamu harus introspeksi diri, ya. Sebelum kamu introspeksi diri, ya, dalam keadaan buntu pasti orang nggak bisa introspeksi. Jadi karena kamu masih terbingkai oleh hal-hal negatif masa lalu, ya. Jadi kamu belum lepas dari energi negatif itu, ya, baik magic, pengaruh magic, black magic, ataupun ketoksikan di diri kamu sendiri, ya, energi negatif dalam diri kamu sendiri itu kalau sudah bercampur baur dengan traumatik masa lalu, bercampur baur dengan apalagi terkontaminasi dengan hal-hal magic, black magic. Nah, kamu sangat buntu, kamu nggak akan bisa berhasil untuk introspeksi karena otak kamu lagi buntu. Maka kamu harus membersihkan energi negatif itu dengan mendekatkan diri kepada ilahi, mensucikan diri, ya, melakukan amaliyah untuk bisa lebih dekat lagi dengan ilahi. Nah, dan pembersihan diri dari energi negatif itu kamu butuh bantuan, karena kalau sudah terkontaminasi dengan hal-hal magic, black magic, berarti kamu harus membersihkan diri dulu dengan kepada orang-orang yang paham tentang itu, ya, doa-doa khusus dari orang-orang aulia atau orang-orang yang memang diberikan ilham, gitu, diberikan satu kelebihan untuk membersihkan energi-energi negatif itu. Jika kamu butuh itu, ya, silakan kontak saya, ya. Ya, setiap orang harus bisa menjaga dirinya, memproteksi dirinya, ya, membentengi dirinya dari hal-hal negatif, ya. Hal-hal negatif yang harus kamu bentengi itu dari diri kamu sendiri dulu, ya, gitu, ya. Jadi perbanyaklah untuk membersihkan diri supaya kamu bisa introspeksi,
Setelah kamu sudah bisa introspeksi, baru kamu bisa proteksi, ya, proteksi diri. Nah, setelah kamu sudah bisa proteksi diri, baru kamu bisa menata kehidupan kamu yang lebih baik ke depan. Gitu. Kamu bisa melihat mana yang pantas untuk kamu perjuangkan, mana yang harus kamu separation, melepaskan. Sudah waktunya saya melepaskan ini. Mana yang membuat pantas untuk kamu mengalir di sana, ya. Mengalir bersamanya, ya itu orang-orang yang positif. Orang yang sudah maju, otaknya maju, otaknya berkembang, orang-orang yang positif, orang-orang yang sudah memproteksi diri, orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, menghandle dirinya sendiri, gitu. Orang-orang yang punya kemandirian, ya, bisa ya, orang-orang yang berkualitas, gitu. Ya, kualitas kamu adalah fasilitas untukmu, gitu. Itu kata bijak saya tuh begitu. Kualitas kita adalah fasilitas kita. Artinya kalau kita cerdas, kita lebih cerdas, kita bergaul dengan orang cerdas, berarti kita sedang memfasilitaskan diri kita, ya. Setinggi apapun, maksudnya semakin tinggi kualitas kita, semakin baik pula fasilitas kita, semakin kaya pula fasilitas kita, semakin berlimpah, gitu. Ya, ini soal. Jadi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin situasi kamu saat ini sedang merasa down, kecewa, ya, buntu, kamu berhadapan dengan orang-orang egois, ya kamu introspeksi diri dulu ya. Apakah kamu nggak egois? Gitu. Bisa jadi akibat-akibat adalah dari sebab-sebab dirimu sendiri. Akibat yang terjadi pada dirimu adalah sebab-sebab yang kamu tanamkan sendiri dalam diri kamu. Bisa jadi kamu yang egois, kamu pernah mengkhianati, ya. Kita nggak bisa menyangkal itu ya, karena kita manusia. Kita pasti pernah mengkhianati orang lain, makanya kita dihianati. Kalau kita dihianati orang, berarti kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita pernah mengkhianati? Karena kita yang mengkhianati, kita tidak pernah merasa mengkhianati. Apa yang kita lakukan itu nggak pakai pikiran, jadi kita habis bikin lupa. Nah, itu tuh yang paling sensitif, harus kita tanyakan pada diri kita dulu, pernah nggak kita pernah mengkhianati orang nggak? Tapi kita lupa, gitu. Dulu pernah kita segois itu memanfaatkan seseorang, kita pernah mengecewakan seseorang tanpa berpikir, gitu, perasaan mereka, kita sangat egois, kita sangat merasa diri wah, gitu, sehingga bodoh amat dengan orang. Nah, itu kita harus mendapatkan karmanya supaya kita belajar. Kalau kita nggak mendapatkan karmanya, kita nggak akan sadar diri. Bagaimana kita bisa belajar untuk memperbaiki diri kalau kita nggak sadar diri, gitu, ya. Gitu, ya. Kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa, maksudnya gini, akuilah kesalahanmu dengan percaya diri, nggak usah takut, nggak usah malu, ya. Orang-orang yang percaya diri dengan mengakui kesalahan-kesalahannya itu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang bakal maju, orang-orang yang bakal sukses, ya. Beda dengan orang yang ngumpet daripada kesalahan-kesalahannya, menyangkal semuanya. Itu orang-orang yang sengaja membuat dirinya nggak sukses, nggak maju, ya. Orang-orang yang sengaja melibatkan dirinya, menceburkan dirinya dalam ketoksikan, gitu. Jadi cobalah introspeksi diri, ya. Mungkin kamu pernah mengkhianati orang, membohongi orang, kamu pernah egois, gitu, mengecewakan orang, ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita memproteksi diri dari orang lain, proteksi diri kita dari diri kita sendiri, ego kita sendiri, ya. Keburukan kita sendiri, ketoksikan ke diri kita sendiri, ya. Nah, apa yang membuat kamu tidak pede saat ini, tidak percaya diri, kurang optimis saat ini? Karena kamu belum keluar dari ketoksikan diri kamu sendiri itu. Jadi kamu buntu, ya, ya, itu. Oke. Karena mengingat durasi, cukup sampai di situ saja ya. Kalau kamu merasa ini resonate di kamu, ya silakan konsultasi ya dengan saya. Atau saya bisa membantu kamu membuka aura, membersihkan energi negatif masa lalu, ya, membuka aura supaya kamu tuh pikirannya cerah, kamu masuk ke pola pikir yang baru, supaya kamu bisa manage diri kamu, bisa introspeksi diri, gitu, bisa memproteksi diri, ya. Terutama kalian yang masih dalam bingkai masa lalu yang toksik, yang terkait magic lah, black magic lah, tapi tanpa kamu sadari. Jika seseorang terlalu menguasai kamu, berarti orang itu toksik. Terlalu berusaha menguasai kamu, mengendalikan kamu, itu orang itu toksik. Orang yang baik adalah orang yang tidak menguasai siapapun, ya, tidak berambisi untuk menguasai siapapun,
Atas tujuan apa dia mau menguasai kamu? Kecuali dia mengarahkan kamu, ya, mengarahkan tanpa memanfaatkan. Ya, intinya saling bermanfaat, saling memberi manfaat, itu baru balance. Kalau hanya memanfaatkan, mengendalikan hanya untuk memanfaatkan, itu nggak balance, ya, minus itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.